Halo teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ibadah Kids. Siapkan hati dan telinga untuk belajar firman Tuhan hari ini. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang kalian dengar. Kids, yeay! Hai adik-adik semua, selamat berjumpa lagi. Yesus mau bersama-sama dengan kita. Hey! Katakan sama-sama. Yesus pokokkan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Tanpa Yesus pokokkan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Wow. Yesus pokokkan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yeah, yeah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yeah. Oh, balik. Tap, tap, tap. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti. Lagi dong, nyender sama Tuhan. Hop, hop. Nyender neng sisine sopo, nyender neng Gusti Yesus. Oh, nyender neng sisine sopo. Lagi. Siap-siap bersandar buat Tuhan. Nyender, 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 Gusti Yesus. Nyender, 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 oh, Gusti Yesus. Wow. Nyender, 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 yeah. Gusti Yesus. Nyender, hop. Gusti. Yeah, sama-sama semuanya. Hop, 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 hop. Siap. Pusat. Leading on the Lord. Yeah. Leading on the Lord. Kanan siap kak semuanya. Hey, leading on the Lord. Yeah. Kanan siap kak? Siap dong. Oke. Yeah. Hey. Leading lagi dong, kakak belum dengar suaranya. Leading yeah. Hop, 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 hop. I did. Yay. Yay. Hop. Ho. Set. Lagi. Hey. Bersemangat semuanya. Katakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
What? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Berbari semuanya. Hey! Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Hop! Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan Yesus selamanya. Oh! Jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, ke depan. Serta Yesus selamanya. Yesus selamanya. Asik. Serta Yesus selamanya. Hey! Hai kids! Hey! Hai. Capek juga. Hai, sebentar lagi sudah selesai proyek OE. Ni hao. Proyek sudah mau jadi ya. Sebentar lagi kita punya bangunan yang lebih baru. Sekarang OE mau selesaikan dengan cat dan sedikit catnya, mana catnya ya? Anak-anak jangan lupa ya, sama seperti kita itu menyelesaikan semuanya tepat pada waktunya. Nah, Tuhan juga berbuat sama, menyelesaikan pekerjaan Dia kepada orang-orang percaya padanya sesuai pada waktunya gitu ya. Hai ya, mana yang kalian chat, mana kalian chat Tunggu. Siapa OE? Saya lupa. Kamu lupa? Saya siapa? Saya ingat, saya lihat ingat. lihat dulu. Tunggu dulu kok. Ini masih ingat? Karena beda dinasti jadi Ya. lalu lupa ingat ini kok. Saya habis ke ini barbershop Babak shop. ya. Saya ini ingat kan maunya apa saya kesini? Saya tunggu dulu, saya ingat dulu. Kok Jangan pura-pura lupa lagi ya. Hoyang. Gini Hoyang mau apa Hoyang? Tahu kan? Ni hao. Tahu kan mau apa? Surat. Surat ada. Udah masih punya Iya, suratnya. Saya tahu surat kamu ada, Saya tapi punya di kantor surat itu. saya udah cek ya. Ini kopiannya, Kok. Surat Anda, lihat di surat Anda ya. Surat izin itu. Surat izin Anda cuman sampai minggu depan. Apa? Minggu depan. Iya, Mai. Di mana-mana surat-surat juga Sebentar. ada expired date. Kok- kadaluarsa. Kok ini ada tengah expired date-nya ditulisnya kecil amat kok, jaga kelihatan sama saya. Kemarin Mau kamu jebak saya ya. tidak baca baik-baik. Makanya ini expired date, lihat ya ini. Nih. Ini tanda tangan di mana nih? Di Bandung, ya. Kira tanggal berapa ya ini? Tanggal 6 kok. 6 ya, 6. Minggu depan 12. 12 bulan apa ini ya? Saya lupa. Bulan naga kok. Bulan naga, iya bulan naga. Iya, bulan naga. Ya. Ya. Nah ini udah beres ini suratnya. Kok? Ya ingat. Minggu depan ya kok, tanggal berapa? Baca lagi di bawah. Tanggal 12. Kalau sampai lewat denda. Ada Denda. Ini tulisan dendanya lebih kecil lagi kok, saya bisa Dendanya lu nggak tahu. bisa lihat kok ini tuh. ya. Ampun. Salah kamu tidak Jebak-jebak lihat. lagi ini, waduh, Iya, kohok dendanya ya 5.790 Rupiah. 66,77 Murah dong. sen. Rupiah. Nah dibulatkan aja lah ya. Jadi berapa ya? 5.000 rupiah kok. Jadi $7.000. Aduh. Ya, nih ya. Saya kira ini rupiah kok. Ya pokoknya kamu tahu sendiri ya. Pokoknya kamu ingat ya, minggu depan harus beres ya. Hanya Ya. minggu depan sepertinya selesai kok. Soalnya saya yakin ya. Saya pasti. Kalau nggak selesai, saya yang akan bawa ini nih. Bawa apa? Bawa ini, ya lihat tuh ada jatuh tuh. Bawa ini ya. Saya bawa ini kok. Iya, jadi kita akan melakukan. Nanti dulu Oh, kok. ya. Saya pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Begini kok. Jadi saya mengingat seperti yang sudah saya ajarkan kepada anak-anak.
Gimana itu? Ini hai ya. Jadi Tuhan itu sudah pasti menyelesaikan tepat pada waktunya. Semuanya apa yang dia kerjakan pasti tepat pada waktunya. Oh gitu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu suka lupa. Dia udah doa setiap hari. Oh doa, saya juga doa tiap hari. Baca ayat Alkitab setiap hari. Oh saya juga baca kadang-kadang. Menyelesaikan tugas setiap hari. Oh ya. Terdapat tantangan setiap hari. Oh gitu. Tapi kadang suka bertanya-tanya, ini Tuhan bekerja dalam kita atau tidak? Oh. Nah, suka ragu-ragu. Makanya saya selalu ingatkan, Tuhan pasti 100% kok menyelesaikan pekerjaannya tepat pada waktunya. Oh gitu. Saya pikir ya, saya nanti aja melakukan kebaikan dan kemurahan hati buat orang-orang. Wah, itu berarti Tuhan sudah kasih tahu engkau suruh buah hati sama kebaikan. Ya, tapi kenapa ditunda-tunda? Tapi saya pikir nanti aja lah, dapat cepat-cepat buat apa? Maksudnya kok? Ya nanti kan deket-deket aja kalau sudah bau-bau tanah gitu. Bau tanah itu maksudnya udah Iya. putih-putih. Iya, gitu. udah tua maksudnya. Oh. Baru melakukan kebaikan. Tidak boleh kau punya. Kenapa tidak boleh? Tidak boleh. Kalau Tuhan sudah bilang nih, ayo kau berhati, ayo kau baik kau, ayo kau kasih kau, itu berarti Tuhan sudah bilang, ini aku sedang bekerja di dalam engkau gitu kok. Oh, Jangan gitu. ditunda-tunda. Ya udahlah, nantilah saya mau. Nanti pekerjaan Tuhan nanti karena Ya. kita jadi tertunda-tunda kok. Iyalah ya. Saya mengerti. boleh kok. Ya mengerti, nanti ada itu udah siapin nasi box. Nah, ya. pokoknya jadi kalau Tuhan sudah suruh lakukan. Oh. Jadi semuanya akan tepat pada waktunya gitu kok. Oke lah. Ya udahlah. Sekarang ini karena melakukan kebaikan, saya mau traktir lah. Kita ke Kopi Tiam lah ya. Traktir apa kok? Hah? Traktir apa nih? Traktir ini biasa apa ya? Biasa orang Nasi- Cina minumnya nasi- teh kan. Kenapa bukan ini kok? Bukannya kita mau makan itu kok? Saya kan mulai Capcay gitu. dulu dari sedikit-sedikit lah. Ayolah, ayo. Ya, Teh aja. teh aja lah ya. Teh. Yang lain Bapak bayar sendiri lah ya. Saya lapar kok. Ya lah, udahlah nanti bayar sendiri. Kalau bapak Sampai muncrat ini aja. Coba lah, ya udah lapar nih. Ya, ayo kok. Aduh, teh doang kok Aduh. singko mulai hatinya ya ampun. Engkau Tuhan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan katakan, nyatakan hati kita. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Serukan suaramu, tetap dalam keadaan teguh, datang kepada Dia. Telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari sama-sama adik-adik katakan kepada Dia. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, hari ini kalau kalian cemas, gelisah, datang sama Tuhan. Nyatakan keadaanmu kepada Dia. Minta sama Tuhan. Serukan, engkau perlu Dia. Rencanamu Tuhan, telah kau siapkan Bagi masa depanku. yang penuh harapan. Yes Tuhan. Suabai, suabai. Apa yang telah kau perbuat
Engkau baik dalam hidup kami. Ketahuilah adik-adik, Tuhan sangat menyayangi kalian. Tuhan melihat pergumulan hidup kalian. Tuhan melihat kesedihan kalian. Tapi satu yang dia minta, engkau datang sama dia. Engkau hampiri dia. Dia ingin melihat engkau berdoa, mencucurkan air matamu dan mengatakan, aku perlu engkau Tuhan. Karena engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu, untuk kepedulianmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami dalam masalah, kami dalam keadaan pandemi Tuhan. Indonesia dalam keadaan musibah Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu datang daripada Engkau Tuhan. Satu-satunya penyelamat kami adalah Engkau Tuhan. Engkau yang memecahkan masalah kami. Dan kami mau Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau bergantung kepada Engkau. Biar Engkau saja Tuhan yang beracara dalam hidup kami Tuhan. Dalam adik-adik-Mu Tuhan, dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang akan menyegarkan hidup kami. Firman-Mu yang akan menguatkan kami Tuhan. Bertumbuhlah Tuhan bersama-sama dengan Roh Kudus-Mu, memampukan kami Tuhan. Curahkan berkat-Mu Tuhan kepada adik-adik-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Hai kids, yeay! Halo adik-adik iKids, Mr. Tony senang sekali berjumpa dengan adik-adik semua. Hari ini Mr. Tony akan membagikan pengalaman Mr. Tony saat membangun sebuah gedung di kota New York. Apa nama gedungnya itu? Empire State Building. Jadi ceritanya pada waktu itu, pada tahun 1930, Mr. Tony ditunjuk menjadi kontraktor untuk membangun sebuah gedung tertinggi di New York. Ya, Mr. Tony kaget sekali saat menerima blueprint itu. Karena gedung ini dibangun setinggi 443 meter dan tingginya 102 lantai. Ya, itu sangat tinggi sekali. Wah, ini gedung tertinggi yang pernah Mr. Tony buat. Bahkan ini adalah gedung tertinggi di dunia pada saat itu. Dan Mr. Tony lebih terkejut lagi ketika tahu kita hanya diberi waktu 1 tahun untuk membangunnya. Mr. Tony sempat stres karena 1 tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk membangun sebuah gedung tertinggi di dunia. Tapi Mr. Tony percaya dan berdoa kalau Tuhan pasti menolong pembangunan ini sampai selesai. Setelah Mr. Tony mendapat izin dari pemerintah setempat dan blueprint sudah ada di tangan. Semua bahan-bahan sudah dipesan, pekerja dan alat-alat juga sudah terkumpul semua. Lalu Mr. Tony memulai pembangunan gedung ini resmi pada bulan Maret 1930. Pertama-tama Mr. Tony hancurkan dulu semua bangunan-bangunan lama dengan suatu alat. Kalian tahu apa nama alatnya itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Itu adalah wrecking ball. Dan setelah bangunan lama dihancurkan, yang pertama-tama Mr. Tony lakukan adalah apa? Dalam suatu pembangunan yang paling penting adalah membangun fondasi, ya. Setelah bangunan hancur semua, dan Mr. Tony membangun fondasi yang kuat dulu. Nah, setelah fondasi selesai, Mr. Tony mulai membangun gedung satu persatu, ya, mulai dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Sedikit sedikit pekerjaan berjalan dengan lancar, bulan demi bulan berlalu, semua berjalan dengan baik hingga bulan Desember 1930. Pembangunan harus terhenti. Kalian tahu apa yang terjadi? Para pekerja semua berhenti bekerja. Mereka semua pulang untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Waduh, Mr. Tony pusing sekali. Deadline semakin dekat. Gedung ini harus selesai dalam waktu 5 bulan lagi. Sementara semua pegawai pulang kampung dan gak ada seorang pun yang tinggal untuk bekerja. Mr. Tony panik sekali. Mr. Tony berusaha mencari pekerja dari proyek atau kontraktor lain. Tapi mereka juga semua sedang libur.
dan sebagian sibuk mengerjakan proyek mereka masing-masing. Mr. Tony tambah stres lagi. Dan Mr. Tony ingat satu hal, Tuhan pasti menyelesaikan setiap pekerjaan yang sudah dimulai tepat pada waktunya. Lalu Mr. Tony berdoa, kemudian Mr. Tony juga bisa jadi tenang dan percaya kalau Tuhan pasti tolong dalam proyek ini selesai pada waktunya. Bahkan Mr. Tony dapat ikut merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita walaupun proyek harus terhenti sementara. Kemudian memasuki bulan Januari, para pekerja mulai berdatangan dan proyek pun dimulai kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mr. Tony senang sekali dan sangat bersemangat. Proyek ini akhirnya berjalan lagi. Proyek terus berjalan minggu demi minggu, dilalui tidak terasa. Gedung semakin tinggi. Kita udah mencapai ketinggian 300 meter. Wah, tinggi sekali adik-adik. Kalau Mister naik ke atas, Mister gak berani lihat ke bawah. Orang-orang di bawah kelihatan sangat kecil seperti semut. Semakin tinggi gedungnya, semakin besar juga anginnya. Pembangunan menjadi semakin sulit dan berbahaya. Ketika cuaca berangin, gedung menjadi goyang dan membahayakan para pekerja. Ya, walaupun kita yakin gedung yang kita bangun itu sangat kokoh, tapi angin yang sangat kencang itu membahayakan para pekerja. Apalagi di saat itu ada badai yang melanda kota New York. Aduh, Mr. Tony tambah stres lagi. Masih ada 100 meter lebih yang harus diselesaikan. Sementara waktu tinggal 2 bulan lagi. Sepertinya masalah datang bertubi-tubi. Dan rasanya Tuhan, kau meninggalkan Mr. Tony sendirian. Tapi Mr. Tony ingat kalau Tuhan itu Tuhan yang setia. Dia pasti sedang bekerja menolong kita semua. Lalu Mr. Tony berdoa dengan sungguh-sungguh, minta Tuhan bantu dan menghentikan badai dan memberikan cuaca yang baik biar pekerjaan bisa berlangsung. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menjawab doa Mr. Tony. Badai berhenti, Tuhan memberikan cuaca yang baik. Akhirnya kami mendapat meneruskan proyek-proyek ini. Yeay! Haleluya, puji Tuhan. Empire State Building dapat selesai tepat pada waktunya, yaitu di bulan Maret tahun 1931. Puji Tuhan, Mr. Tony yakin Tuhan pasti menyelesaikan setiap pekerjaan yang sudah dimulai tepat pada waktunya. Walaupun membutuhkan waktu yang lama dan terkadang ada masalah, tapi Mr. Tony percaya kalau Tuhan pasti menolong kita semua. Tuhan adalah Tuhan yang setia, kita lebih dari pemenang, sehingga bersama Tuhan setiap masalah pasti dapat diatasi. Haleluya, amin. Sekarang kita panggil Kak Christian. Wow, terima kasih Mr. Tony. Adik-adik, bagi seorang kontraktor seperti Mr. Tony, banyak angka-angka yang penting untuk diketahui. Misalnya ya, berapa budget yang diperlukan untuk membangun bangunan itu. Terus, berapa tinggi bangunannya, berapa lebarnya, berapa banyak lantai, bahkan sampai berapa banyak paku, baut, dan mur yang akan dipakai. Tapi ada angka yang paling penting. Tahu nggak apa? Yaitu tanggal deadline bangunan itu. Wow, tanggal itu sangat penting untuk diingat adik-adik. Karena pada tanggal itu bangunan harus sudah selesai. Kalau sampai terlambat akan menimbulkan kerugian yang besar sekali. Biaya akan bertambah, bisnis tidak bisa dimulai karena bangunan tidak bisa dipakai. Lalu kalau bangunan itu adalah sebuah rumah, maka keluarga pemilik rumah itu tidak bisa menempatinya. Jadi mereka harus mencari tempat tinggal sementara. Dan masalah-masalah yang lainnya. Wah, jadi menimbulkan masalah yang sangat besar adik-adik. Menjadi kontraktor seperti Mr. Tony tidak mudah. Kerjaannya dapat membuat stres. Setiap saat dia khawatir apakah pekerjaannya cukup, apakah bahan-bahan bangunannya datang tepat waktu. Dan dia juga harus
memastikan semua bangunan, semua bagian dari bangunan selesai dengan baik dan tepat waktu. Hari demi hari berlalu hingga semakin mendekati deadline. Rasanya semakin dekat deadline, semakin menegangkan buat kontraktor seperti Mr. Tony. Setiap pekerjaan diselesaikan satu demi satu, hingga akhirnya semua selesai tepat waktu dan dia dapat menyerahkan kunci bangunan itu kepada pemiliknya dengan bangga. Wow, adik-adik, sama seperti kontraktor, dalam hidup kita juga, kita seringkali mengalami banyak kepusingan, banyak stres. Deadline adalah waktu yang diberikan untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Orang dewasa punya deadline. Biasanya deadline-nya dari pekerjaan di kantor. Dan anak-anak juga punya deadline di sekolah. Bapak ibu guru memberikan deadline kepada murid-murid untuk setiap tugas sekolah. Kenapa ya harus ada deadline? Deadline itu diberikan supaya kalian bisa menyelesaikan tugas tepat waktu dan kemudian dapat mengerjakan tugas yang lain sehingga kalian bisa terus naik kelas dan terus maju, adik-adik. Nah, ketika menyelesaikan tugas sekolah, kita seringkali mendapatkan masalah sehingga kita kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan tugas-tugas kita. Bahkan terkadang kita harus mepet dengan deadline. Besoknya harus dikumpulkan, tapi malam ini belum selesai. Bahkan kita harus sampai bergadang, adik-adik. Nah, di saat-saat kita mengalami kesulitan seperti itu, kita dapat saja berpikir, Tuhan ada di mana? Tuhan, kenapa gak bantu saya? Sepertinya Tuhan sedang tidur dan tidak bekerja menolong saya. Apakah benar begitu, adik-adik? Yuk kita cari jawabannya dari Alkitab. Bacaan Alkitab kita hari ini adalah Roma 8 ayat 26 sampai 39. Kalian bisa buka Alkitab kalian dan baca ayat ini ya. Kakak akan ceritakan. Di situ Rasul Paulus kasih tahu sama kita kalau Tuhan itu mengetahui setiap kelemahan kita. Bahkan dia lebih tahu kelemahan kita daripada diri kita sendiri. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya sama Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan setia di dalam hidup kita untuk menolong kita mengatasi setiap kelemahan kita, adik-adik. Rasul Paulus juga mengingatkan kita kalau dosa-dosa kita itu sudah diampuni. Dosa kita sekarang dan dosa yang dahulu tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Jadi, kita nggak perlu merasa minder atau kecil hati karena kesalahan dan kelemahan kita. Karena Tuhan telah sungguh-sungguh mengampuni kita. Kita itu lebih daripada pemenang. Kita tidak ada sesuatu di dunia ini yang dapat mengubah status kita, adik-adik. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi terkadang kita dapat merasa minder dan kecil hati atau kurang bersemangat ketika kita mengalami kesulitan dan kegagalan. Ketika kita melakukan kesalahan. Tapi adik-adik harus ingat dua hal ini ya. Oke? Yang pertama, God is faithful. Saat ini Tuhan sedang bekerja di dalam hati kita untuk membentuk kita semakin serupa dengan Yesus. Mungkin kita tidak dapat melihat progres atau kemajuan setiap hari. Mungkin kita juga masih sering melakukan kesalahan. Kita masih malas, kita masih suka berbohong. Tapi adik-adik, Tuhan sedang bekerja secara perlahan, sedikit demi sedikit di dalam kehidupan kita. Ia sedang membangun iman kita menjadi semakin kuat. Setiap doa kita sama Tuhan, Tuhan dengar. Dan setiap ayat hafalan yang kita hafalkan juga berguna dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah God will finish what He has started. Jadi semua ada di dalam rencananya Tuhan, adik-adik. Kita semua ada di dalam rencananya Tuhan. Dan dosa-dosa kita sudah diampuni.
kita pasti diselamatkan. Tuhan itu sudah memulai pekerjaannya di dalam kita. Jadi adik-adik jangan menyerah pada kekurangan dan kelemahan kita. Jangan berkecil hati dan bersedih kalau kita masih sering melakukan kesalahan. Karena masa depan kita ada di dalam Tuhan itu adalah pasti. Tuhan pasti menyelesaikan setiap pekerjaan yang sudah dimulainya di dalam kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita adik-adik. Dan kita itu lebih daripada pemenang. Tuhan akan menjadikan kita serupa dengan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Kau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan setiap kelemahan dan kekurangan kami Tuhan. Tuhan tahu setiap kelemahan kami, kekurangan kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami juga tahu kalau Tuhan saat ini sedang bekerja dalam kehidupan kami untuk menjadikan kami semakin serupa dengan Yesus Tuhan. Tuhan, kami tahu Kau adalah Allah yang setia dan tidak pernah meninggalkan. Tuhan, bentuklah adik-adik di rumah dan hamba-Mu sendiri Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, mengingatkan kami akan setiap kesalahan kami, dan menyemangati kami, mengubah hati kami untuk semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, menyerahkan adik-adik di rumah dimanapun mereka berada, di dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan Yesus, penjagaan pelindungan daripada Tuhan Yesus, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, senantiasa hadir di dalam kehidupan adik-adik dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan melepaskan berkat. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di seri yang terakhir di Under Construction. Oke? iKids! Yeay! Bye-bye! Halo adik-adik iKids, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1a. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik, kakak punya pengumuman buat adik-adik semua. iKids Meet on Air di bulan Oktober ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober. Bukan 29 Oktober ya adik-adik, tapi 22 Oktober. Pastikan kalian ikut iKids Meet on Air dan kita akan ketemu sama adik-adik semua di sana dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang lain. Pastinya seru deh. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.